Cerita ini tentang sebuah rumah yang ditinggalkan lama oleh penghuninya. Sebenarnya aku tahu. Rumah kosong yang ada di sebelah rumah ibuku sudah tak ada penghuninya. Karena setahuku sebelum hari-hari ini, rumah itu ditempati oleh keluarga kecil. Pak Ruihan dipanggil Pak Han. Biasanya kami memanggilnya begitu. Mereka kini berada di Jakarta untuk mengadu nasib menjadi pemborong, penggarap plafon gipsum milik juragan kaya. Dulu sebelum pergi mereka masih tempati. Antara 6 atau 8 bulan menjadi tetangga ibuku. Baru setelahnya mereka kini mengosongkan rumah tersebut. Kejadian aneh sebelum ini sudah sering terjadi namun dirahasiakan oleh sang pemilik rumah takut karena tetangga pada ketakutan dan pergi atau paling tidak pindah rumah atau meminta untuk merobohkan saja rumah ini. Kala itu waktu kelahiran Anissa anak Pak Han, ada satu kejadian yang sangat mengerikan. Begini ceritanya. Malam setelah 7 hari atau akikasi, Anissa ibu Pak Han Bu Salama tidur di rumah tersebut karena pekerjaan banyak dan juga sekalian menjaga Mbak Purnama istri Pak Han yang baru saja melahirkan. Keanehan itu terjadi setelah jam 12 malam ketika itu. Lampu rumah sudah tak lagi dinyalakan. Anissa yang masih bayi itu selalu menangis dan rewel, apalagi saat maghrib datang dan menjelang tengah malam. Bu Salamah tertidur di dekat si Anissa di kala itu yang masih bayi merah. Sedang Mbak Purnama dan Pak Han tidur di ranjang lainnya. Di kamar itu juga 2 kamar yang dijadikan satu. Suara kaki langkah kian terdengar seperti ada benda yang diseret hingga menimbulkan suara gesekan keras yang terdengar oleh Bu Salamah. Suara apa itu? Kok keras sekali dan menuju kemari? Bisik Bu Salamah yang tak bisa berbicara dengan keras takut bangunkan si Anissa yang tengah tertidur pulas. Ada seseorang yang berjalan menuju ke arah Bu Salamah yang tidur miring menghadap pada dinding menjaga Anissa. Dari sisi sebelah kiri lantaran pada sebelah kanan telah berdempetan dengan dinding, tapi tiba-tiba sosok tubuh itu mendekat. Bu Salamah tahu itu bukan anak atau menantunya yang datang padanya. Dia berbau anyir darah benar Bu Salamah sangat hafal ini bau darah dan ternyata makhluk itu kini tengah tepat berada pada posisi di atas Bu Salamah seakan membangun dia tanpa memegang tangan ataupun kaki, hanya desisan suara dari tenggorokan itu. Bu Salamah tahu dia bukan manusia yang tepat di atas wajah Bu Salamah adalah sesosok makhluk yang menyeramkan. Dengan wajah hancur dan rata penuh dengan darah. Ingin sekali dia bangun dan menjerit, namun sadar ini sudah tengah malam hanya berdoa sambil memejamkan mata. Berharap makhluk itu akan segera pergi. Gusti, makhluk apa ini? Mata tak ada, wajah hancur dan rata darah itu mengalir dari sela-sela luka, bau amis lagi. Gusti, semoga cepat pergi, hamba takut. Sambil terus memejamkan mata dan berdoa akhirnya. Setelah beberapa kali membaca surat pendek, makhluk itu pergi menghilang dari pandangan Bu Salamah. Beberapa saat, Bu Salamah membuka mata sedikit dengan melirik berharap makhluk itu pergi. Setelah melihat ke arah sekitar dan tak ada lagi sosok itu, akhirnya Bu Salamah bangun dan segera memanggil Pak Han sang putra. Le, bangun Le, ibu baru saja diganggu lu. Ada makhluk wajah rata dan hancur penuh darah nengok ibu sama Anissa di kamar. Masa iya Bun, aku dan Purna tahu dan lihat itu. Pak Han mengerti sekarang mungkin itu penyebabnya hingga Anissa sering rewel. Kalau bisa nanti setelah ini, cari Mbak Kiai minta doakan rumahmu yang angker ini. Wes, sekarang jangan dimatikan lampunya. Perintah Bu Salamah pada Pak Han. Hingga beberapa bulan Anissa kini sudah berumur 4 bulanan, meski ada saja gangguan mereka masih terus bersabar hingga mereka putuskan untuk kosongkan rumah tersebut. Tak pernah bayangkan jika aku akan temui kejadian yang aneh, namun ada rumah Pak Han yang sudah cukup lama ditinggalkan, mungkin 1 tahunan itu.
kosong dan mulai saat ditinggal suara-suara. Aneh selalu ada meski tak mengganggu ibuku, tapi nyatanya selalu ada dan datang pada tiap jam yang sama. Aku berkunjung ke rumah ibu untuk 3 hari kejadian yang aneh datang. Pada saat subuh suara yang datang teramat jelas terdengar oleh kupingku. Dan juga ibu seperti suara orang berzikir, namun bila kami mendekati rumah seolah berubah menjadi suara tawon yang bergerombol. Aku yang tak percaya akhirnya benar. Mendengar suara itu ada 3 malam pada fajar saat kumandang adzan subuh hingga kini, ada sama pi rumah itu kini dijual dan dirobohkan, tak ada yang tahu pasti sumber suara itu dari mana. Bila siang rumah itu akan dicoba dibuka oleh saudara Pak Han, sedang ibu dan aku ikut masuk juga ke dalam yang ada hanya hawa panas lembah dan pengap.